Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah akhir daripada perjalanan ziarah kita pada hari ini. Setelah di Masjid Quba, Kebun Kurma, kemudian di pemakaman Syuhada Uhud. Syuhada itu adalah orang yang mati syahid dalam berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dijamin masuk surga salah satunya adalah orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan katakan orang yang mati dalam berperang itu mati. Bal hum ahya, tapi mereka itu tetap hidup meskipun kita tidak merasakannya. Roh orang yang mati syahid itu berada di dalam hati burung yang berterbangan di taman-taman surga. Dan orang yang mati syahid sekarang itu mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan lagi kami. Kami ingin berperang lagi, mati lagi, berperang lagi." Sebegitu besarlah pahala orang yang mati syahid. Maka di sini ada dua sahabat besar yang dikuburkan menjadi korban dalam perang Uhud, yaitu Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Dalam beberapa dokumentasi kan ada yang di ujung sana itu. Ada dua kuburan yang ada seperti nisan. Itu satunya Sayyidina Hamzah dan satunya itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan di sini semua ini di dalam perkarangan pagar ini itu ratusan dan sahabat yang mati syahid itu dikuburkan dalam kuburan massal seperti ini. Ketika dikuburkan, maka yang didahulukan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang banyak hafalan Al-Qurannya. Siapa yang paling banyak Al-Qurannya, maka dia yang duluan dikuburkan. Yang pentingnya di bawah Al-Qurannya dikuburkan berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam proses pemakaman para syuhada Uhud dulu juga menggambarkan keutamaan orang-orang yang menghafal, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita yang berangkat dalam umrah ini semuanya, generasi kita berikutnya, jadilah mereka itu adalah ahli-ahli Al-Quran yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadi amaliyah kita ketika berziarah di perang Uhud ini adalah seperti kita berdoa ketika berziarah ke kuburan-kuburan lainnya. Namun karena ini khusus terhadap para sahabat yang memang membela agama bersama Rasulullah, maka marilah kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita ikut bacaan doa dari saya. Kemudian nanti baru kita selesaikan proses ziarah ini dan kita melanjutkan perjalanan ke penginapan di Madinah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma ijzihim anil islami. Allahumma ijzihim anil islami wa ahlihi afdalal jaza warfa darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Amin ya rabbal alamin. Yang mana Gunung Uhud? Inilah dia nih. Ini. Jadi pegunungan di Madinah ini adalah pengganti benteng yang menjaga kota Madinah. Jadi perang Uhud ini kalau kita masuk dari mobil tadi, ada ditulis di situ, inna hadhihi tabah ataupun taibah. Ini adalah tanah kebaikan Madinah. Ini sabda Rasulullah. Dan salah satu gunung yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Gunung Uhud. Dan Uhud pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini gunung dalam pandangan kita benda mati, tetapi dia memiliki perasaan dan memiliki kehidupan. Dia mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah Rasulullah mendaki salah satu sisi Gunung Uhud ini. Kawan beliau Rasulullah satu, Abu Bakar satu, Umar satu, Utsman satu. 3 orang. Berarti berapa orang semuanya?
4 orang. Ketika Rasulullah naik ke salah satu sisi bukit Uhud ini ataupun gunung Uhud, datang Abu Bakar, datang Umar, datang Utsman naik berempat. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergoncang bagaikan gempa. Lalu Rasulullah SAW menghentakkan kakinya seraya berkata, "Wahai Uhud, diam, jangan bergerak. Di atas kamu ini sekarang adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah. Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq, dan yang kedua berikutnya adalah dua-dua mereka adalah orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Jadi di atas bukit gunung Uhud itu Rasulullah sudah mengisyaratkan Umar dan Utsman akan mati syahid. Kapan Umar mati syahid? Ketika dia menjadi imam salat, datang orang suruhan Yahudi membunuh dan menusuk Sayyidina Umar. Kapan Utsman mati syahid? Ketika Umar terbunuh, Utsman naik menjadi khalifah. Maka pada saat itu terjadi kekacauan di kalangan kaum muslimin. Datang pasukan pengkhianat mengepung kediaman Utsman dan mereka membunuh Utsman bin Affan. Salah satu yang menjadi tanda bukti sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan dalam riwayat adalah ketika kita baca Al-Quran yang versi lama, yang kita ini generasi-generasi 60-an kan ada wal yatlaf itu, wal yalfaf, kan ada merah tu ya, itu merah itu dalam riwayat adalah percikan darah Sayyidina Utsman. Maka pada saat Rasulullah SAW mengatakan kepada Uhud, "Diam Uhud, jangan bergerak lagi. Di atas kamu ini adalah utusan Allah, Abu Bakar Siddiq dan 2 orang yang akan mati syahid." Maka dengan seketika gunung Uhud itu terdiam, tidak bergerak lagi. Maka setelah pulang umrah ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada gempa di kampung, hentak terus kaki. Ucapkan seperti Rasulullah SAW. Kalau bertambah gempanya, jangan dihentak lagi lari terus. Berarti orang di atasnya itu tidak sama dengan gunung. Tapi Rasulullah memberikan tamsilan dan pelajaran yang paling berharga bagi kita adalah Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah manusia diberikan emas sebesar gunung Uhud," ini sebesar gunung Uhud, "maka itu belum bisa memenuhi hawa nafsunya." Artinya emas, harta benda dan sebagainya, sebesar apapun manusia ini tetap pada tabiatnya manusia yang serakah, yang tamak, yang melihat dunia ini seakan-akan abadi selamanya. Tapi alhamdulillah, kita yang sudah berangkat ke sini ini tidak terlalu memperhitungkan tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala dengan biaya yang sudah kita korbankan, yang kita keluarkan demi mendapatkan dan menggapai daripada perjalanan umrah yang mudah-mudahan makbul insyaallah. Dan hari Kamis besok sebelum salat subuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Abi Maimun, ibu-ibu 3:30 nanti malam sebelum subuh sudah berkumpul di lobi hotel dan akan masuk dalam antrian Raudhah. Bapak-bapak, sekali lagi kami ingatkan, jam 3 siang besok kita sudah berada di dalam area antrian masuk Raudhah. Memasuki Raudhah, insyaAllah fadilahnya pun tidak kalah luar biasanya. Siapa yang menziarahi Rasulullah ketika beliau sudah meninggal, maka seperti berziarah ketika beliau hidup. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman daripada taman surga. Inilah penyampaian kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Atas nama travel kita ini semuanya, atas nama Abi, atas nama Ustazah, atas nama Umi semua, dan atas nama kita semuanya, untuk hari ini lebih-lebih kurang kami ucapkan mohon maaf, dan panas tetap terasa. Kita menuju langsung ke mobil dan kita melanjutkan pulang ke penginapan. Assalamualaikum.